Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para P3K, tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pro kontra rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, saat ini isu terkait adanya rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes menjadi topik yang banyak dibincangkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Kabarnya rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes tersebut akan dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2023 ini. Isu pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa TS tersebut banyak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Meskipun begitu, pemerintah tetap akan merencanakan menjalankan program tersebut. Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang sudah lama menjadi pekerjaan rumah di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bukan lagi menjadi rahasia banyak tenaga honorer yang mengabdikan dirinya pada instansi pemerintah, namun hingga kini belum mendapatkan panggilan. Meskipun memiliki jenis pekerjaan yang hampir sama dengan PNS, namun gaji maupun tunjangan yang mereka terima sangat jauh berbeda. Selain tidak mendapatkan gaji yang layak, tenaga honorer juga tidak berhak menerima jaminan sosial dan juga jaminan masa kerja yang tetap. Banyak tenaga honorer yang harus bertahan dalam kehidupan yang serba kekurangan meskipun telah lama mengabdikan dirinya kepada tanah air. Pada pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini nantinya, pemerintah akan memberlakukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Artinya, tidak semua tenaga honorer dapat diangkat langsung menjadi aparatur sipil negara tanpa melalui tes. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah yang pertama, kualifikasi pendidikan, kemampuan dalam bekerja, masa kerja hingga pengalaman kerja yang dimiliki tenaga honorer tersebut. Rencana pengangkatan tenaga honorer tanpa melalui tes ini banyak menuai kekhawatiran di kalangan masyarakat luas. Banyak masyarakat yang khawatir jika nantinya pengangkatan tenaga honorer tanpa tes ini akan menimbulkan banyak ASN yang tidak memiliki kualitas sumber daya manusianya. Selain itu, pengangkatan tenaga honorer tanpa melalui tes juga dikhawatirkan dapat memicu ketidakadilan bagi peserta umum yang tidak lolos dalam tahap seleksi maupun meskipun mereka telah memenuhi persyaratan. Meskipun begitu, pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tetap mendapat dukungan dari banyak pihak, bahkan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal itu terbukti dari beberapa tahun terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengusulkan rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, di mana di salah satu pasal di rancangan perubahan undang-undang ini disebutkan adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes. Hal itu salah satu bentuk dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan penataan tenaga honorer di Indonesia. Bahkan mereka beranggapan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes ini merupakan wujud apresiasi pemerintah atas jasa mereka selama bertahun-tahun mengabdikan diri. Di luar itu, pengangkatan tenaga honorer tanpa melalui tes juga akan mempercepat proses pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di daerah tertinggal. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian pro dan kontra terkait dengan rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, di mana banyak pihak yang meragukan terkait dengan kualitas SDM para aparatur sipil negara jika kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini tanpa melalui tes. Akan tetapi di sisi lain banyak juga pihak yang mendukung rencana kebijakan ini, yang yaitu pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa melalui tes.
Salah satu dukungan itu datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sampai dengan saat ini terus mengupayakan pembahasan rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap subscribe channel ini agar rekan-rekan tetap terus menerima informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.